pastinya si Henis ya. Bentar juga Henis ya. Wah, harap kau udah cerdas kau, jangan kayak dulu longoron. Dengerin Henis. Alang lah, oke. Tadi kau katakan di awal penyaliban Yesus tadi, penyaliban itu Yesus itu adalah rancangannya Bapak, betul? Holo. Betul? Nomor doh, nabi rak doh. Iya. Penyaliban dan kematian Yesus itu adalah rancangan Bapak, betul? Yes, you're right. Nah, keinginan awal itu adalah keinginannya Bapak, betul? Bukan. Iya, betul? Bukan. Jadi keinginan siapa? Keinginan awal keinginan siapa? Keinginan pertamanya adalah iblis. Oh, iblis. Doh. Oh, berarti iblis di atas ya? Ya. Terus Iblis. Oke. Kemudian, ketika iblis mempunyai peran. Tunggu dulu. Wah. Iya, biar bisa kau tulis. Skenario apanya dulu? Apa sketsanya? Oke. Keinginan iblis ini adalah Yesus mati, betul? Ya, disalib. Oke, betul Enis? Ya. Cocok, ya. Mati disalib begitulah. Ketika iblis berencana, berkeinginan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib, apa keinginan Bapak pada saat itu? Ketika iblis punya peran yang jahat dan Allah menyelamatkan dan merubah peran itu menjadi peran yang baik. Enis, simak Enis. Yang kita bahas ini kematian dia. Ini kematian dulu ya. Iya. Di kayu salib. Mati disalib. Ini kematian. Nah, jangan di luar konteks kematian dulu Enis. Jangan di luar konteks kematian. Yang saya tanyakan. Ketika iblis berniat, berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, pada waktu yang sama keinginan dari Bapak itu apa? Tidak bersamaan keinginannya. Iya, makanya saya bilang keinginannya apa keinginan Bapak itu? A. Yesus mati di kayu salib. B. Yesus diselamatkan dari kayu salib. Bukan. Yang pertama itu adalah apa keinginannya? Dari iblis. Dah? Iya. Terus ini ketika iblis berkeinginan. Setelah Allah yang pertama ya, iblis punya peran atau ada keinginan untuk penyaliban Yesus, ya kan? Nah, ini dia ya. Itu yang pertama. Nah, iya, ini pertama. Ketika iblis berkeinginan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu apa? A. Menyelamatkan Yesus. B. Menjadikan Yesus mati di kayu salib. Menyelamatkan. Menyelamatkan ya. Oke. Keinginan Bapak, Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib. Oke, ini keinginan Bapak. Tapi berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Bibelmu, Yesus itu selamat dari penyaliban atau disalibkan? Ya, disalibkan. Disalib, ya kan? Kita ulang lagi skenarionya ya. Keinginan pertama, Yesus mati di kayu salib, itu adalah keinginan iblis. Ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu adalah menyelamatkan Yesus supaya tidak disalib. Tapi pada kenyataannya, Yesus itu mati di kayu salib. Ternyata keinginan iblis lebih hebat daripada keinginan Tuhanmu, Henis. Oke, udah bisa saya jawab? Udah bisa saya jawab, Faruk? Kalah keinginan Tuhanmu sama iblis. Udah bisa saya jawab? Apa lagi mau kau jelaskan ketika Pak? Dengar ini. Makanya aku bilang hanya IQ yang di atas rata-rata, Faruk. Ini dengar dulu. IQ yang di atas rata-rata yang paham itu, Faruk. Apa lagi, Enis, kau mau jawab apa lagi ketika kau akui ya bahwasanya kehendak dan kekuasaan iblis itu mengalahkan kehendak dan kekuasaan Tuhan kau? Mau jawab apa lagi kau? Bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Yesus lebih hebat daripada Tuhan. Kau tak akan mau kasih saya menanggapi karena pernyataan saya benar. Begitu. Saya tahu kok ciri-ciri orang yang melawan saya, tapi saya tidak dikasih bicara. Ini sudah selesai kau. Nah, begitu. Silakanlah ini, silakan.
Silakan. Silakan langsung merajuk kau. Silakan. Bahkan si Edis TV bisa saya lawan dengan pernyataan dia. Panggil si Edis ke sini. Aku nggak mau tahu. Hah? Aku nggak mau tahu tentang si Edis. Aku nggak mau tahu. Kau mau Kenapa? Edis atau enggak? Aku nggak mau tahu. Karena sama-sama janda Silakan pirang jawab kalian. aja. Sama-sama janda pirang kalian dua. Udah aku bilang, Pak. Udahlah ini, lupakan masa lalu kita ini. Oh, tapi aku nggak pernah sakit hati sama kau. Walaupun kau maki-maki aku kan, Faruk. Sedikit pun tidak pernah aku sakit hati sama kau. Kapan aku maki-maki kau? Lucu kau. Nah, begitu dia. Jadi bahkan masalah penyalipan, ketika Edis TV mengatakan itu adalah peran iblis, itu salah. Dia tidak pandai. Makanya saya bilang si Edis TV itu hanya pintar di bagian Islam. Kalau di bagian Kristen dia kurang paham. Nah, begitu Faro. Jadi, seakan-akan kalau dia bilang itu peran iblis, loh, itu membingungkan, gitu loh. Kalau bagian kekristenan, jangan bertanya sama si Edis. Tanyalah sama yang lebih paham. Malah saya lebih paham dari dia. Emang pintar di Islam, botol betul juga kau. Nggak, lagian gini loh, Enis, kau sudah dewasa. Kalau modal congor kayak gitu, maaf cakap Enis. Kau sudah dewasa, kau bilang udah. Dengar dulu Enis, dengar dulu lah Nis. Nis, dengar dulu Nis. Babi pun berani menyatakan kalau dia lebih jago manjat daripada monyet. Tapi pada kenyataan nggak pernah kita lihat babi manjat pohon. Jangan kayak anak-anak memberikan narasi yang sepihak loh Enis. Ya, makanya aku bilang kalau Oten yang bicara, dengar dulu Enis. Kalau Oten bicara tentang imannya, jangankan aku, maaf Enis, babi pun nggak percaya. Oh iya. Babi pun nggak percaya. Kenapa bisa begitu? Dengar Enis ya, dengar Enis ya. Babi-babinya babi nggak pernah menyembah sesama babi. Meskipun dia lihat ada babi yang bisa manjat pohon seperti monyet. Ingat Enis ya, sebabi-babinya babi nggak pernah menyembah sesama babi. Meskipun babi melihat ada babi yang bisa manjat pohon seperti monyet. Sebabi-babinya babi tak akan pernah mau menyembah sesama babi. Meskipun dilihat ada babi jantan yang nggak mau menikahi atau mengawini babi betina. Makanya aku bilang, jangan babi jantan. Babi aja nggak percaya perkataanku Henis. Loh Faruk, kau kan babi jantan kau. Biawak. Aduh. Jadi Kalau aku, orang-orang Islam ini gimana pun kerasnya kalian tahu aku kalah. Sama Hah? Apa? apa lagi mau kau bicarakan? Udah menikahnya kau Faruk sebenarnya atau belum laku kau? Udah laku kau? Oh, udah nikah laku 4 anakku. Kepo dia. Udah nikahnya kau Bang Faruk. Kepo dia. Kepo dia. Mau tahu dia gimana? Mau tahu dia gimana? Kepo Enis. dia. Tadi kan kata si STB Lupakan itu Enis. Enis, dengar dulu Enis ya. Enis, dengar dulu Enis. Lupakanlah Enis. Kau nggak akan pernah dapat kesempatan untuk meraih hatiku Enis. Lupakanlah. Jika di masa lalu kau tolak, apalagi di masa sekarang Enis. Mana mau aku sama kau Faruk? Orang merek motormu juga mereknya babi aja mana? Babi, biawak. Mana mau aku? Setidaknya kan mereknya Alphard gitu kan. Ini merek babi. Mana mau aku sama kau? Gaya kali kau. Gaya kali dulu waktu itu lajang aku masih naik batang pisang aja mau kok sama aku kok. Waktu lajang dia aku kan naik batang pisang yang disorong-sorong pakai roda. Mau kok sama aku. Memangnya? Sekarang Itulah cerita Alphard pula. Nah itulah aku sorong-sorong kau dulu. Terlempar kau ke sawah dulu bersama sama babi. Gimana itu Faruk? Oh Faruk. Jadi nggak sholat toh Faruk?
Asal leto. Si perhatian dia. Perhatian dia. Udah sholat kok Faro. Perhatian Bukan. kali. Kalau di Kristen itu kayak gitu, Hesti. Cici. Memperhatikan Tadi dia sesama kepo. manusia, bukan memperhatikan Sekarang sesama umat. perhatian. Cie, Gitu. cie. Nah, Heni. jadi Faruk, Coba aku kasih tanya, tahu sama tanya kau ya. udah makan belum? Heni, coba tanya. Itu- Udah makan Itu kok, pernyataan Faro? anak Coba TK tuh kayak tanya. kau dulu. Pernyataanmu Coba dulu itu tanya dulu. apa, Hesti Bewak? Coba tanya dulu, Henis. Udah makan kok, Faro? Makan Udah pakai makan apa babi kau tadi? Faruk? B2 Faruk? Agak. Itulah kau Jadi yang dari tengok tuh kan. dari mana ya kau selama ini, Hesti? Ku cari-cari kau di TikTok, kau nggak ada. Paketmu itu 1 giga. Tiap hari aku di rumah Faro. Iya. Gak buka, Nggak ada lah gak sih. buka koma Lia, Yes, gak ini. buka koma karena akunnya sakit. Yes. Tapi tiap hari aku di rumahnya Bang Faro. Berarti kota kau itu 1 giga. Makanya kalau di kota itu agak 5 giga apa? Loh, aku Enis. tinggal di Prancis. Gimana ya Enis. kau? Wih, Henis. gaya Prancis. Henis. Hai, mangul lebih ho? Kalau iblis itu dari mana adanya iblis menurut imanmu? Dari mana iblis datangnya? Dari imanku. Aduh, agak susah nih pertanyaan ini. Ini pertanyaan Menurut profesor. imanmu, bukan dari imanmu, menurut imanmu. Ya, iblis itu ya berasal dari dunia. Oh, iblis berarti berbentuk manusia. Iya. Dan iblis itu adalah berasal dari hati kita juga. Ketika kamu merasa paling benar, itulah iblis sebenarnya. Aku tanya, iblis itu berasal dari mana? Iblis itu bisa berasal dari hati manusia. Buset. Loh, Awal mulanya iblis itu berasal dari mana, Henis? asal mulai dari... Cobalah kau jawab dulu. Menurutmu? Kalau menurut saya, iblis itu berasal dari hati kita. Ketika kamu merasa paling benar, merasa paling hebat, artinya kamulah iblisnya. Itu sifatmu. Itu iblisnya. Sifatmu kesetan-setanan. Sifatmu ke iblis-iblisan. Masa kau dibilang iblis juga? Jangan kau bicara iblis sama aku. Karena aku tidak suka dengan iblis. Iya. Kan kamu bagian daripada iblis. Anak bapak. Nah, ketika orang menghakimi orang, itulah iblis sebenarnya. Ingat perkataan Yesus saya. mengardik pohon gimana? Mengardik Kalau pohon. saya tidak pernah merasa saya paling benar. Karena saya Loh, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang ini. Enis, cintanya Bang Faruk, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan ketawa kok. Lapet, dengar. Lepet. Bilang tadi bahwasannya Batak kita sesudah teh. Ati batak kita sonya mili beni to tonjol mah kita songnon ne. BG just stopin. Dengar Kakaknya si Henis datang, Oma. Lawan Ini sama kakakku. bentar ya. Itokku, Boruni. Itokku. Bagus ini. Buka mute-nya Itokku. Iya, Dia ini on- salam damai sejahtera buat Gimana kita itu? semua. Sehat kabar Itok? Only Jesus. Sehat. Nah, menurut Itok tentang penyalipan Yesus Kristus di kayu salib itu karya Bapa atau karya iblis? Karya iblis lah. Iblis. Oke, sekarang Enis kita tanya. Enis, menurut kamu itu karya Bapa atau karya iblis? Kalau menurut pendapatnya misalnya si Boroni Yesus itu karya iblis ya silahkan. Saya tidak Aku tanya memaksakan. pendapatmu. Menurut pendapat saya ada peran iblis namun ada rancangan Allah. Gitu loh. Abang Bangsal ini nanyanya menurut pendapatmu. Yo, itu kan udah saya jawab itu. Cuman ya kau bolak-balik kau terus bertanya. Menurut udah saya jawab. Edis pula Henis, Karena penyalipan gini, itu karya kan Bapa. agendanya YHWH. Bang Pasariba, itu kan agendanya YHWH itu. YHWH itu kan iblis. Oh, berarti Yahweh itu iblis menurut Bruni Jesus. Memang iya kan itu pembahasan Gaya si kita Salini, selama ini. pengadu domba. Gimana Henis? Pengadu domba ya si Salini. Aduh, laki-laki kok pengadu domba. Ini narasi dia loh, bukan aku ngadu domba. Saya Bible tidak yang akan sudah terpengaruh mencatat dengan adu domba kalian. Walaupun dibilang Boroni Yesus Yahweh adalah iblis, saya tidak akan menentang. Karena itulah pendapatnya. Jadi menurutmu gimana Oke. Yahweh? Hah? Jadi menurutmu Yahweh itu siapa? Saya tidak kenal Yahweh apanya? Oke, kalau Bapak, siapa Bapak?
Yang intinya saya hanya kenal Yesus adalah Tuhan. Oh, berarti kamu only Jesus. That's all. Jadi penyalipan itu karya Bapa atau karya iblis? Mbah, lah maus. Loh, ini kan biar tahu kita Ya, apakah saya sama. kan jawab tadi 5 kali loh, Sal. Aduh, memang Iya, dasar janda jawabannya pirang A. kau. Dengar, jawabannya A karya Bapa, B karya iblis. Loh. Karya ada peran iblis namun rancangan Allah. Cukup. Jangan bertanya lagi kau, Sal. Gimana Nanti tuh kulit bunyi di Yesus? ginjalmu nanti. Ada rancangan Allah katanya sama peran iblis. Itu sama nggak? Beruni Yesus. Kayak mana ya si Sal ini laki-laki bisa pengadu domba? Ya Allah itu kan bagi dia kan YHWH. Ya YHWH itulah iblis. Oh, berarti iblis sama Allah itu berkombinasi begitu, berkolaborasi mereka gitu untuk menyalibkan Yesus. Hanya begini, itu kan hanya dalam translate bahasa Indonesia itu masalah Allah itu. Salah translate lagi. Betul. Ya. Of course. Jadi karya YHWH lah, memang benar karya YHWH. Sementara kan YHWH ini terdeteksi adalah iblis. Oh, berarti Jadi memang Yahweh itu bapak-bapak bagian gereja- daripada iblis gitu. Bapak-bapak gereja ini kan sudah mengcombine, sebenarnya masalahnya di sini. Bapak-bapak Gimana? gereja sudah mengcombine ajaran Judaism. Judaism ini kan agenda penyaliban ada. Jadi bisa kita simpulkan penyaliban ini adalah agendanya YHWH atau jemaat Judaism. Iya. Yang menyelesaikan, yang memfiniskan masalah korban bakar penghapus dosa ini. Korban bakaran dituntaskan. Jadi semua dengan- rancangan ini termasuk adalah bagian daripada iblis gitu ya? Yang Betul. intinya kalau saya, Iya. Sal, saya lebih percaya penjelasan dari Katolik. Karena apa? Katoliklah agama pertama di dunia ini. Katolik ya sebelum Protestan. Iya, karena Kayak kami Katolik nih, juga yang saya Protestan mengekspos juga, Sal. masalah Tapi saya hutang mengakui bahwa dosa. penjelasan Katolik lah yang betul-betul nyata dan real. Karena mereka pertama Kristen. Kalau Katolik Sal. mengatakan itu karya Bapa. Kok kamu Loh. bilang tadi enggak? Iya, Bapak itu adalah Allah. Loh, ini Jesus bilang Bapak itu adalah Ya isi itu kan dia beda. Saya tidak klaim, saya tidak kontrak. Maksudnya saya tidak menghakimi dia, tidak. Itu kan pendapat dia. What the hell? Kok tergantung Kalau ini situasi? saya tidak mau diadu domba dengan orang lain, Sal. Saya berbeda dengan Kristen lainnya. Inilah, ini namanya kita diskusi, memberi saran-saran untuk mengetahui bagaimana terjadinya kebenaran tersebut. Aduh. Mau sekeras apapun kau mengadu saya dengan Kristen lain, kau tidak Ini mampu, bukan Sal. mengadu domba loh. Dalam pandangan Boruni Jesus, Karena udah saya bilang, kalau pendapat si Boruni Yesus itu adalah karya SWTWT atau iblis, it's okay, it's not problem, boy. Jadi nggak masalah. Bagi saya itu tidak masalah kalau itu pendapat dia. Cuma saya sebagai Protestan, walaupun saya Protestan, saya bahasa mengakui. Inggris, bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia belum Iya. belum Saya mengakui. no problem, no problem, Saya lebih percaya penjelasan. bahasa Indonesia aja berapa? Saya lebih percaya penjelasan. no Saya problem. lebih percaya. Si Jawa Hesti biawak. Si Jawa sip. Oke, lanjut. Walaupun saya Protestan apa asal, saya lebih percaya penjelasan Katolik. Karena apa? Katolik yang duluan. Kalau kami yang Protestan ini, Sal, hanya sudah terpecah-pecah. Artinya pendapat pun sudah berbeda-beda. Jadi ketika Katolik menjelaskan, saya lebih percaya itu. Karena mereka yang pertama. Gitu loh. Berarti Nggak kamu mungkin kami sekarang lebih ini tahu, kami yang mempercayai- belakangan. Berarti yang di sini lebih mempercaya itu adalah karya Bapa, betul? Yes, Bapak itu adalah Allah. Allah Karya sendiri. Bapa itu adalah hari sendiri atau Yahweh ya? Bapa Yahweh. Aduh, untuk apa lah neng untuk si Salah? Nah, sementara menurut Udah mau Boruni happy tau, Jesus, Sal. apa? Yang live on? Aduh, udah dapat mau koin si live on? Kok lari ke sana lah kamu? Kenapa Bahas langsung? poin kau, gak nyambung kan? Bahasa Indonesia aja kau belepotan, so bahasa Inggris Enggak, kau no tengok kau kan Sal, kau ambil apa namanya pena, kau ambil buku, kau ambil, aduh serius kan lah kau ya Sal ya, bagian agama ini. Namanya ilmu loh. Habiskan waktu kau kayak gini, Pintar nggak kau ada berdua, artinya. biar pintar kau Hedis berdua biar pintar kau. Kenapa nggak masuk Katolik kau katanya di type di sini? Dengar Enis. Kan menurut kamu tadi kamu sepakat sama orang Katolik bahwasannya penyalipan Yesus itu karya Bapa kan kayak gitu. Iya kan? Nah, sementara Boruni Yesus penyalipan itu karya siapa? Ito.
Karya iblis kata dia. Biar aku yang Iblis. Sekarang ini bapaknya si Lalahi apa? Ya, atau Bapak Yesus? Ismail apa nih? Kalau bapakku yang marga Silalahi lah. Namanya kubur Silalahi. Iya, itu kan bapak lahiriamu. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Buset. Allah sendiri. Roh itu Berarti ciptaan kalau ini. orang baru di Yesus Islam kan, dia nih. kalau baru di Yesus kan tidak mempercayai itu ya sudah. Saya tidak mau Itu apa komplain. itu? Dia bukan Islam loh itu, Kristen akurat loh dia kok. Saya Kristen HKBP Edakku Hasian. HKBP saya HKBP Ebenezer. Mana ada Dia Islam kayak KBP gitu? habis kue baru pulang, makanya gak pinter-pinter dia. Begini. Habis pulang dia kan, belum lagi Ya. selesai Begini, ngomong Herni. bahas dia. Dia itu kalau dikatakan dia Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Lantas ini yang menciptakan roh siapa? Emang siap si dia Salubah. jadi Sal, paganisme tunggu dulu, kan Sal. begitu. Tunggu dulu, Sal. Tadi kau Henis mengatakan kau lebih percaya Katolik, tapi gereja kau HKBP. Memang luar biasa. kau, Kenapa Henis. banyak? Kau Makanya lebih saya percaya bilang Katolik. tadi. Gereja Dia kamu lebih HKBP percaya. longor. Si Joho. Sejak kapan Katolik gereja HKBP longor? Loh, Enggak, dia lebih percaya. Dia lebih percaya memang ke udah Katolik. kali lah kau Hesti. Lebih percaya Aku dengan bilang sama Katolik, kau Hesti. tapi kok gereja kau HKBP. Ya mulai hari ini jangan kau ke gereja Tapi- HKBP. Dan ibu berdua. dengar doa kata Ejo Hesti. Saya walaupun saya HKBP, saya lebih percaya pernyataan Katolik dibandingkan orang-orang. Kenapa? Karena saya tahu Pendeta HKBP bohong ya. Katolik yang Berarti pertama pendeta HKBP Kristen. bohong ya. Kalau pendeta HKBP tidak bisa lagi kau percaya, jangan lagi kau jadi jemaatnya. Wah, Udah. Kan kau tidak percaya lagi, kau percaya HKBP, kan lebih percaya Bukan, Katolik. bukan Ngapain saya lagi nggak gereja percaya HKBP, Ngapain tetap kau saya dengan pendeta HKBP. HKBP? Longor. berarti HKBP kau dulu ya Hesti. HKBP dulu kau. Habis kue baru pulang. Agar Ya, dibaptis di HKBP, jadi tardiri di HKBP. Cuma walaupun saya Protestan, memang saya salut saya nengok Kristen Katolik, saya salut saya. Mereka tuh anti debat, tidak mau berdebat. Jadi curhat lah. Jadi kalau yang benar Hesti, saya benarkan. Kalaupun ada kebenaran di Islam juga, saya benarkan. Saya tidak merasa saya paling benar. Makanya saya bilang, orang-orang yang merasa dirinya paling benar, itulah iblis sebenarnya. Nah itu, begitu saya beragama Hesti. Tak perlu kau tanya sama aku ayat-ayat Lukas. Begitu Enis, begini Saya Enis. nggak paham. Kalau kau lebih percaya dengan Katolik, lalu kenapa kau masih gereja KBP? Berarti kau sudah tidak percaya dengan pendeta KBP karena kau lebih percaya Katolik. Jadi kalau kau sudah tidak percaya lagi dengan pendeta KBP, lebih percaya dengan Katolik, ya mulai hari ini kau keluar dari maksudku Protestan, masuk kau ke Katolik, keluar kau dari KBP, kau cari gereja Katolik. Kan kagak nyambung gereja KBP, Jangankan tapi percaya Katolik yang nyambung kau Enis. Jangankan Katolik, semua agama saya pasti ambil yang positif-positifnya. Contohnya Buddha. Nggak usah dulu di Kristenan. Contohnya Buddha. Buddha ada suatu kebaikan yang saya ambil dari mereka. Kebajikan. Nah, ada hukum sebab akibat. Itu saya ambil, bukan berarti saya pindah dari HKBP menjadi Buddha. Bukan seperti itu. Nah, begitulah cara kita beragama saling Apa gunanya lagi kau? Ya, aku bodoh Bayar kali kau, Bayar perpuluhan di KBP, sementara kau tolak ajaran pendeta kau. Kau lebih percaya ke Katolikan. Coba. Terus apa gunanya sia-sia durung-durung kau tuh? Sia-sia perpuluhan Ya, kau tuh. kok Pak, Mending ke sependapat- Katolik kau berperpuluhan. Mending kau ke Katolik kau bayar durung-durungmu. Belua. Katolik. Masih Katolik mamamu kan? Contohnya lagi nih, Enis, contoh. Aku mau kerja, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Aku sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan ini, ya. Direktur perusahaan ini, aku tidak percaya. Aku lebih percaya dengan direktur perusahaan B. Sementara aku kerja di A, ya aku keluar racing aku dari yang A, masuk aku ke B. Karena omongan daripada yang A ini udah gak jelas, lari dari kebenaran, ya aku pindah dong yang ke B. Begitu juga Jangan dengan naik gereja, racing. begitu juga dengan agama. Kalau kau sudah tidak percaya lagi dengan pendetamu yang di Protestan, dengan pendetamu yang di KBP, keluar kau dari situ, masuk ke Katolik. Karena omongan Katolik itu benar kau bilang. Itu dia. Loh. Ngongor. Walaupun saya di HKBP, tetap ada kebenaran yang saya ambil dari agama-agama lain. Gitu loh. Bukan berarti saya Kalau di agama, ini. kenapa kau ambil kebenaran di agama lain? Kenapa Loh. enggak di agamamu? Nah, Loh, ya disitulah ampun. saya bisa menghargai Banyak orang. teman nih, Kalau saya merasa paling benar, Hesti, kamu bisa aja besok saya
saya benci kamu, saya benci banget dengan Islam, saya benci banget dengan. Nggak bilang paling benar, Nggak bisa. Henis. Kalau kau, Henis, lebih percaya dengan kebenaran orang lain, jangan bertahan dengan kebohongan di dalam gerejamu. Maka BP Itu habis loh. kue baru pulang. Memang bahasa Batak aja, hutubja kursi balik pada tanah. Bahasa aja. Dereng, nah KBP doa Roma mate, Hesti. Sohon dia ubere ko, open na sohon kem do. Itu kan? Makanya Oke, kau Bibi, mau Mak, bukan? kayak mana Mana kau ho, Diana? gaul sementara kau nggak on cam. Bereng nih. Tuh. BG. Gitu kan? Mengaku mau dek. Berarti kau nggak denger aku bilang ya. Berarti Jangan kau nggak bahasa dengar. kerajaan lah. Aku tardidi di AKBP. Jangan bahasa kerajaan katanya. Henis. Makanya kau nggak dengar aku ngomong. Tadi kau bilang kau AKBP sih, kan aku jawab. Aku Ih, Maus. tardidi di AKBP, Oh. di Baptis, di GKI. Udah. Ada setiap agama saya lihat ada kebenaran. Tapi bukan berarti membuat iman saya jadi goyang, enggak. Iman saya kuat saya. Tidak masalah Cuma saya- iman, Katolik itu Loh. tetap Kristen. Katolik Ya, itu tetap Kristen. Kristen. Ini bukan masalah iman. Kalau kau sudah tidak percaya lagi dengan di HKBP ini, kau berarti tidak percaya lagi dengan pendeta itu. Maka kau pergi ke Katolik, gereja ke Katolik. Ngapain kau bertahan di Pokok HKBP? masa aku, Inilah biawa. akibat. Lapet. Inilah akibat kalau ke Kita gereja habis kue aja. baru pulang. Ngapain Kau masih merek-merek kita panjang diskusikan? karena kue udah Ngapain pulang bahas ke kau. sana? Ngerti Ah, dong, begini bang, begini kak. Si Henis kan masih menerima kebaikan-kebaikan bagus itu. Cuman ada yang lebih fatal kepada Allah Bapa yang dia bilang itu. Dia mesum. Sanggup nggak si Henis menerima YHWH yang mesum itu? Apa itu Yehawi? Bukankah itu Aku yang baru tahu aku Yehawi. Itu bilangan 31 ayat. Harus kau pahami tuh sampai 40. sekarang engkau belum meminta di dalam namaku. Kau pakai YHWH, kau pakai Allah, kau pakai Yesus. Yang mana Tuhanmu? Pastikan salah satu. Itu. Udah gila agama kita semua di Indonesia ini ah. Bukan gila, inilah Kita namanya lu aja kali. Jangan bodoh kami. Kita lu aja kali Aduh. bodoh kami. Apalagi Lu si yang Stini bodoh dan kami agama, ke bawah. dan agama tiap hari. Padahal nanti ada tetangga si Stini. Ada tetangga si Stini nanti menderita. Bukannya kau bantu Ada Stini. gereja di Pandai kali kau beragama-agama. Astaga. Asama loho. Porsea Salah kamu sendiri nama ragama. Dia ke bibi. Longor. Udah salah kalian ini. Kalian memang ahli kali bagian Alkitab ini. Tapi ketika nanti tetanggamu tidak makan, bukannya kau tolong. Aja kau bilang aja kau belum makan gak ada duit. Kalau Udah ngomong bilang Lukas, sampai kali. Al-Maidah, Bilang semua aja kalian kau tahu. belum makan, Ahli gak ada kalian duit. semua. Gak usah kau bawa tetanggaku. Tapi kaya-kaya. tiba nanti kau tengok orang jatuh, bukannya kau tolong. Kalau saya nggak penting itu, bagiku nggak usahlah dihafal-hafal itu semua. Yang penting ku tengok ada tetanggaku yang bisa saya bantu, saya ringankan bebannya. Udah itu aja saya beragama. Ngapain kalian pusing-pusing, stres otak kalian bahas agama terus? Kelen kau kali otak kau terus ke kami. Otak kau Pemberian buktinya. itu, Henis. Ah. Masalah pemberian itu tersembunyi, nggak usah pamer-pamer. Yang Ya, intinya jangankan tetangga, itulah dulu, orang itu jauh aja lah dulu tidak kita tolong. bicarakan gitu loh. Bagaimana tindakanmu Apa yang ketika kamu dibicarakan seperti memang ini. harus Ini kalian dikerjakan, tapi bukan Lukas, pamer. salib itu, ini itu entah apa kalian pelajari. Salib ini kayak mana? Ini semua Enis, aturan yang tadi kalian kau tahu. bilang lebih baik Tapi aku prakteknya mikirkan tetanggaku. nol Kalau kalian ada semua tetanggaku, nol. dengar dulu Enis ini menarik nih omonganmu. Lebih baik aku mikirkan tetanggaku. Kalau ada tetanggaku yang nggak makan, ku kasih makan. Bagaimana aku percaya kau menolak tetanggamu, sementara Tuhanmu disalib kau gak tolong? Nah, Buktinya itu. kau setuju dengan penyaliban Tuhanmu. Kau Kalau aja setuju saya, dengan Hesti, penyaliban Tuhanmu. saya tidak Bagaimana mau aku menyakiti percaya hati Tuhanmu orang. aja kau bully, Tuhanmu aja Yang kau intinya berteriak-teriak beragama sama itu Esti, Haleluya. jangan menyakiti hati orang. Dah itu aja. Di Tuhanmu aja kau sakiti. Coba AKBP dengan ya ini lagu AKBP. Nunga jupamu sehari pestai. Baik. Na. Ya kan? Nungaro ibana sian surgoi debata. Dah, masih ingatnya kau Esti rupanya? Lagunya. Henis dengar lagi. Karena aku mantan AKBP tahu lagu. Dengar dulu. Nunga jupamu sehari pestai. Hatu tubuh ni Tuhan ta Yesusi. Lahir kan Yesus? Nungaro Nah, ibana iya, sian iya. surgoi. Datang dia dari surga. Debata amai
Bapak datang dari surga, kok tiba-tiba jadi manusia di dunia? Coba kau simak lagunya. Nunga jupang musai hari pestai. Tutubun Yesusi. Nunga roi banasian surgoi. Tengok di kantong Debata amai. Nah, coba. Bapak katanya datang dari surga, tapi ada Tuhan katanya yang lahir. Berarti Tuhan kau berapa, Baduab? Ganti judul iya, Bang Paru ganti judul. Jadi nyanyi kita nyanyi sini. Berapa Tuhan kau, Baduab? Ada Tuhan kau yang lahir, One ada Tuhan kau yang only. dari surga. Berapa One Tuhan kau? only. Oh, only. Bapa, One Putra, only. dan Roh Kudus. Gak ada Roh Kudus di situ, gak ada. Kusnyanyi, Ya. gak ada Roh Kudus. Kok maksa kau? Pangusai hari pestai. Kok maksa kau, Dek? Tubuni Tuhan ta Yesusi. Nungaro ibanasian surgoi. Goi. Debata amai. Mana Roh Kudusnya, Baduab? Mana Roh Kudusnya? Bunga jupangu Ya mana Roh sehari Kudusnya, pestai. Baduab? Dua di situ. Mana Roh Kudusnya? Yang intinya Mana Roh Kudus ya? Bapa, Putra, dan Gak ada Roh Kudus buktinya, adalah lebih aku bahas. Kan Allah jadi sendiri. turun kan diskusinya nggak jelas. Tadi sama si ini baru Yesus keren. Dia mengatakan Mana bisa kok, nggak bisa kok adu domba aku, Sal. bukan dia adu Aku domba. orangnya beda. Kamu tuh mendapatkan ilmu ketika kamu Nggak bisa, Sal. Nggak, siapapun di live ini, mau si Edis, mau si Faruk, mau si Jumat, takkan bisa kalian mengadu domba saya dengan orang aku nggak lain. menanyakan ngadu dombamu. Nggak bisa, Aku Dek. menjelaskan narasimu. Tuhan yang kamu nyatakan itu bagi dia adalah iblis. Iya. Oh iya. Kalau itu menurut, kok kalau itu dibenarkan menurut lagi? Sal, ganas kalian nanti melawan aku. Ganas kalian nggak bisa Udah melawan on cam aku. aja, on cam aja, kita on cam semua yuk, on cam. Nggak ah, kalau nggak aku nggak mau on cam. On cam. Apa? I don't want to on cam. Kenapa tak mau? Jenis gak mau pakai Bang Minata, soalnya dia jelek, boneng. Iya, Tadi karena muka saya kata Lek Faruk karena saya cantik. mukanya muka biawak, Pak. Nanti terkejut Kata- Bapak nanti. Kata Lek Faruk katanya cantik. Loh, saya nggak cantik, Pak. Saya ini pendosa, jelek. Mana cantik Mirip. sama Mirip Mirip Sunda. agama, Pak. Si Gitu. ini sudah pernah on cam mana dia mirip cantik pesundal. lawan Bunda Rahma? Kau bilang pun Mana aku cantik pesundal, Bunda it's Rahma? okay. Iya kan Enis? Iya. Kamu pesundal kan Enis? Iya. Pak Bang Winata, Assalamualaikum. Udah aku bilang salah, aku Waalaikumsalam, orang Bunda. yang tidak bisa aku sakit hati. Nah, jadi saya nggak bisa dilawan. Mau kau maki-maki pun saya salah. Ini Sampai kenapa ini mencret Oten kau, nggak bisa saya sakit kali hati. di Komal Muslim Nggak ya? bisa saya diadu domba sesama Kristen, nggak bisa. Oten ini kenapa cerewet kali di Komal Muslim ya? Kenapa ya? Ini tadi aku mau nunjukin data ini memang si Enis ini merepet aja, capek kali mulut kau tuh merepet aja Enis. Bah, nomorku udah Sal. Capek kali kau Enis. Ada peran iblis. Yes. Ya, ada peran iblis. Namun Kamu, rancangan. Ada rancangan, rancangan dari Allah juga, gitu loh. Namun Berarti- rancangan dari iblis ini adalah terakhirnya itu untuk yang jahat. Namun Allah Bapa di surga menyelamatkan dengan membuat rancangan yang Oke. baik, gitu loh. Artinya jika membuat rancangan itu daripada iblis yang melakukan kehendaknya, berarti iblis punya peran nggak penting dalam iman Kristen? No. Karena Oke. kenapa tidak Kita ada kasih- peran pentingnya? Kita kasih analogi begini, Coba, kita kenapa, kasih analogi. kenapa iblis tidak punya peran penting? Hanya Kenapa? berperan saja, peran pentingnya tidak ada Oke. sama sekali. Loh, kalau nggak iblis yang menghasutkan Yudas untuk Yesus dijual, terjadi nggak penyelipan? Loh. Yang intinya Nggak terjadi nggak peran dia ketika? ada. Nah, Peran berarti dia ada. ada nggak? Ini ku kasih analogi. Bentar. Berku kasih analogi. Ini bangsal ingin membangun rumah, ya kan? Ingin bangun rumah. Nah, aku dibantu sama Kak Enis. Jadilah rumahku nih. Berarti aku berutang nggak sama mutu? Ada nggak peranmu di dalam ini? Membangun rumah ini? Iya. Nggak, kan saya bilang peran iblis itu Enggak ada. ada tidak? Aku tanya ada tidak peranmu di sini? Ada. Nah, ketika Nah. Yesus biar terjadi penyalipan itu rancangan Allah, tetapi menggunakan peran iblis untuk menyalibkan Yesus. Ada nggak dalam imanmu itu
Keberkatan peran dalam iblis. iblis, Yes. namun ada rancangan Allah. Iya, berarti ada nggak peran iblis di dalam Ada imanmu? peran iblis, dari tadi saya bilang ada peran iblis. Oke. Cuma peran iblis itu ke sisi yang negatif. Akhirnya ketika Allah mengetahui bahwa peran iblis ini adalah negatif, akhirnya Allah juga merancang, merubah rancangan itu. Di mana iblis itu? Di mana iblis itu? Ini apa sisi negatifnya? Dia mengikuti Kok perintah pro? Allah, Kok pro toh. jadi iblis kau, Sal? Ini perintah Allah lo diikutin ya. Kamu nih gimana sih? Ini perintah Allah yang diikutinya. Dia nggak membangkang di sini. Kamu jangan bilang itu peran iblis. Sebentar. Kamu tidak nih, bisa Bong. menyamakan Kamu nih. pendapatku sama Diam pendapatmu, Sal. diam dulu. Apa katanya di sini? Tengok. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis. Iblis ini anak Ya, Tuhan. ada peran. Ada peran Lihat, Allah di situ. Allah sama begini. iblis. Lihat, dengar ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Tuhan ini nanya. Dari toh. Alfamart katanya. Tuhan nanya. Tuhan nggak tahu keberadaan iblis. Lalu kata jawab Yesus, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nggak tahu Tuhan iblis itu dia sedang berjalan-jalan di bumi. Lalu apa kata Tuhan lagi? Kamu dari jadi, mana? Kata sebentar. Yesus. Lalu Terus jawab bertanya si Tuhan iblis ini, apa? dengar nih. Aku dari Tuhan, dari sebentar. Alfamart. Katanya. Tuhan bertanya ini kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian soleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis menjawab, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Baru katanya, bukankah engkau telah membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Bayangkan Ayub di sini dilindungi Tuhan sehingga iblis tidak dapat melakukan dia kejahatan. Kok Yesus Tuhan gak bisa melindungi? Udah aku bilang, Sal, hanya AQ yang di atas rata-rata yang paham. Adik, di sini adik, Ayub seorang manusia ketika iblis mencobai dia tidak mampu karena dilindungi Allah, karena dilindungi Tuhan. Kenapa? Dari dia mana bisa- kamu? Kata Allah. Terus datang iblis. Oh, saya dari Alfamart katanya. Buset. Yesus banget ya sini nih. Pasti Protestan akurat ini. Iya. Gini loh poinnya adik, Enis ya. Di sini ketika Ayub dicobai iblis itu tidak mampu karena dia dilindungi Tuhan. Bagaimana kamu bilang rancangan penyaliban Yesus itu adalah rancangan Tuhan? Iya. Gak usah pala nangis kau, Sal. Lo kok nangis? Iya. Tahu nggak poinnya apa di kamu sini? kan mau apapun kau baca di situ. Saya kependirian saya. Poinnya gini Saya loh, tidak mau Adi. pelin-pelan. Dengar ya. Poinnya begini. Inilah namanya iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Ya, itu benar. Dalam imanmu kan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan benar. apa yang pertama kali kau lakukan yang diinginkan Yesus? Perbuatan, maksudnya di Alkitab ini ya? Ini yang kau baca? Menurut imanmu, menurut Yesus. Oh, secara general, gitu maksudnya. Menurut Yesus, jangan menurut Iyalah, secara umum. Kau kan bertanya. Yes. Nah, Apa kau iman kan apa? kau baca ini. Apakah yang dari sini kau tanya? Silakan. Atau Iman secara umum? tanpa perbuatan menurut Yesus itu apa? Iman, misalnya nih, saya sebagai Protestan, saya istilahnya ke gereja, terus berdoa tiap malam, gitu kan, pokoknya pergilah saya terus bergereja apa segala macam. Itu iman ya, itu iman. Namun ketika saya tidak ada action atau perbuatan saya yang baik terhadap orang lain, artinya saya hanya beriman tanpa perbuatan. Artinya itu nol. Jadi harus ada iman dan selaras dengan perbuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, perbuatan apa itu? Mati Yang maja. dicontohkan itu Perbuatan apa contohnya perbuatannya? Pak Winata. Ketika Pak Winata adalah tetangga saya, pada saat itu adalah Pak Dwinata membutuhkan atau bantuan. Kemudian Enak saya aja. akan meringankan Kurang beban kaya kok. Pak Winata. That's for example. Itu hanya contoh. Ya, Pak Iya, iya, Winata iya, ya. iya. Itu Iya, contoh iya, Pak iya, Winata. Gini Lanjut, sekali lagi lanjut. ini yang abang tanyakan ini. Udah Iman pulang tanpa- dari Alfama apa? Sal? yang abang tanyakan, sekiranya pun Siapa? yang kusampaikan Siapa? ini bukan Yes. untukmu,
Sekiranya yang kusampaikan bukan untukmu. Ada yang orang Kristen yang di bawah menonton. Begitu. Dia akan Masa melihat. ya kau pikirnya aku takut sama Kristen lain? Enggak, aku target Eh. kami berarti bukan kau. Loh, kau pikir aku takut sama Kristen Aku lain nggak tuh bilang kau tuh yang takut, paham-paham itu? tetapi- Saya tidak peduli. tetapi Saya orang- menceritakan tentang iman Benar. saya, Sal. Astaga. Saya tidak peduli. Saya tidak harus sama dengan Kristen yang lainnya. Saya kan menceritakan iman saya. Jangan curhat. Ngapain ini. pula aku? Karena ada 909 orang di sini menonton, 400 yang menonton Protestan atau Katolik. Emang aku peduli? Makanya Saya itu aku bilang menceritakan tadi diriku. ini iman tanpa perbuatan itu sia-sia, betul. Ya, benar. Nah, apa pertama kali yang diinginkan Yesus itu perbuatan yang pertama kali apa? Perbuatan yang pertama maksudnya pertama kali apanya? Ini Iya, pertanyaan yang saya. diinginkan Yesus itu pertama kali menjadi pengikut dia apa? Harus mengikuti Yesus semua ajarannya. Oke, yang pertama kalinya apa pengikutnya tuh? Yang Mengakui pertama Tuhan itu pasti kau Esa. bilang sebelum kamu menjawab saya sudah tahu apa jawabanmu. Apa? Nah, Yesus bersunat. Kenapa kalian tidak mengikuti? Saya Buset, nggak tahu. ada. Yang pertama kali kata Yesus begini. Udah saya bilang. Ini kata musik Yesus. kok saya tinggi. Kamu di mana Sal. kamu bohongnya? Sebelum kamu berkata saya sudah tahu apa yang akan kau tanya. Apanya? Itulah bedanya saya dengan kau. Salah itu, salah. Ini kau tengok, jika seseorang datang kepadaku, ini pertama kali awal pendaftaran kalian menjadi Kristen. Alah. Aku mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus, betul? Yes, you're right. Betul. Nah, ketika kamu mengatakan pengikut Kristus, pertama kali yang diinginkan Yesus itu orang-orang yang mengikuti dia harus apa ini? Jikalau seseorang Apanya? datang kepadaku, dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Hanya aki-aki yang di atas rata-rata yang paham Bible itu, nak. Kalau kau masih aki di bawah rata-rata, kau tuh memperjemahkan secara sesuai dengan keinginanmu, bukan keinginan yang kita. Ini gini Itu, loh, Sal. apa Esti ini Saya letterlek paham, loh, kok. Esti gini ya, abang kasih analogi lagi. Kalau kamu menginginkan Ya, masuk ke Nis. sekolah tersebut, pasti kamu melalui pendaftaran, betul? Udah aku bilang, Sal. Jangankan kalian Islam, yang Kristen juga seperti kau, Sal. Oke, lanjut saudara. Ditunjukkannya ayat-ayat Al-Quran mana yang paling bisa membuat Islam ganas. Nah, seperti itu juga Kristen. Ada sebagian ku tengok. Dan begitu juga kau, Sal. Jadi kalian sama semua. Yang apologi yang gak berlaku-laku itu, ya. Yang Kristen juga nanti menunjukkan surat Islam mana yang paling bisa diejek-ejek orang gitu kan. Tunjukkan. Padahal orang Kristen tidak paham itu apa maknanya. Dan si Sal juga menunjukkan, oh ini meninggalkan anak-anakmu. Hanya orang-orang yang IQ di atas rata-rata yang paham. Gitu dari tadi, nah gitu dari tadi dibuang dia. Babi banget nggak sih? Oke, baru tambah. Selamat sore. Maaf ya, tadi memang kayak gitu kelakuannya. Yesus banget. Baru tambah. Apa kabar? Udah minum? Lagi celenekkan aku. Nanti berantem lagi kan sama si Esti. Enggak, sama aku nggak usah kamu berantem. Aku tuh orangnya baik, rajin ini bercanda, suka ketawa, dan membuat Oten menyedihkan dirinya sendiri. Oke? Jadi perpanjang tanya sama aku. Oke, kita kembali ke pengajaran tadi. Yang pertama kali dikatakan Yesus, dalam iman Kristen kan dikatakan bahwasannya iman tanpa perbuatan itu sia-sia, betul? Betul. Nah, perbuatan apa yang pertama kali diinginkan Yesus biar kalian itu menjadi pengikutnya? Yang pertama, jujur. Buka di Lukas 14 nomor Iya, 26. jujur loh. Yang Iya, pertama buka. dia mengajarkan kita jujur. Maka katakan ya jika ya, katakan Itu dalam tidak. materinya. Itu dalam materinya awal pertama kali istilahnya kalau dalam kita sehari-hari ini itu pendaftaran. Pendaftaran apa pertama kali? Kok kau pula yang ngatur-ngatur mana Loh, pendaftaran ini mana? perkataan Yesus toh, bukan aku. Memang itulah perkataan Allah yang ada dalam Sorry. diri Yesus. Sorry. Oke. Lanjut. Iya, lebih daripada itu adalah si jahat, itu tadi adalah si iblis. Kalau kau sudah berbohong, berarti engkau itu sudah dikuasai iblis. Itu. Iblis itu dari mana awalnya? Permulaan iblis.
Awal iblis itu ada dari mana kisahnya? Kisahnya, Hmm. ya seorang malaikat yang telah ingin lebih daripada Tuhan. Berarti malaikat yang membangkang kepada Tuhan begitu, Nah, pemberontak. begitulah. Menjadi dia Lucifer, gitu. Hmm. Hah? Oke. Sama. Oh, berarti malaikat yang membangkang begitu. Tetapi di Iya. sini katanya, di sini malaikat itu adalah orang baik loh, mengikuti perintah Tuhan. Kan udah aku Seperti buka ini lah tadi. Kan udah Pasar aku Ibu, buka tadi. dia Ah, macam gimana? Pasar Ibu. Samanya itu semacam si Prabowo lah, dialah yang tertinggi bukan? Betul, Pak Prabowo menurut Indonesia paling tertinggi. Nah, itulah dulu ibaratkan dialah dulu Allah itu ya kan? Oke. Terus inilah yang di bawah-bawahnya inilah kerucuk-kerucuknya ini ya, memberontaklah dia kan, adalah salah seorang kerucuk-kerucuknya itu memberontak, ingin hendak lebih dia di atas cepat Prabowo gitu, hendak menguasai gitu. Terus korelasinya apa sama orang yang pemberontak itu? Mengatur-ngatur Pak Prabowo ibarat kayak gitu loh itu. Tetapi di sini enggak, iblis itu anak Tuhan, bukan katanya malaikat di sini. Kan aku buka tadi, masa kamu nggak baca? Nah, di sini itu Iya, iblis itu iblis itu adalah bagian anak malaikat. Tuhan. Bukan, Sama bukan, lah sebentar, itu. sebentar. Anggota dewan Dengar, gitu. dengar Ya, Abang Muni. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini siapa? Pada BR. suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan. Nah, anak-anak Allah ini siapa? Ya manusia lah. Hai, mati aja. Oke, ini Allah siapa lagi nih Allah? Itu adalah Roh Kudus. Hah? Roh Kudus. Ini Tuhan siapa lagi? Itulah Yesus tadi. Tubuhnya Loh. Yesus. Kok ini huruf besar semua, woi, jangan diubah-ubah. Huruf besar semua ini. Iya, Allah itu adalah Roh Kudus. Allah ada Roh Kudus. Roh itu Iya. ciptaan. Menurut Zakaria nomor 1, Zakaria 12 nomor 1. Roh itu ciptaan Tuhan. Kok bilang Allah sendiri roh? Di mana ini? Buset ini. Ini Zakaria toh. Roh itu ciptaan. Roh itu ciptaan apa? Nah, di dalam diri manusia kau kan punya roh kan? Roh Oh, yang di dalam oke. roh yang di dalam dirimu Berarti itu kan Roh Kudus. iya, Roh Kudus. Terus ini roh siapa? Terus ini roh siapa? Ini roh siapa ini? Apanya? Aku akan mencurahkan roh pengasih dan roh pemohon. Ini siapa lagi? Kan banyak roh iblis pun kan ada. Itulah yang namanya Ini iblis. roh pengasih, Iblis itu roh kan pengasih. seperti roh. Aku tanya, roh pengasih ini siapa lagi? Itu loh, ya lah ada dikasih lah nanti roh pengasih, roh Hei, gini lah makanya dengar dulu kan ini belum siang ngomong omat tong si balu betul oke. kok. Oke, Begini silakan. macam. Dan saya lebih memang katanya si potong-potong kok. Dia itu kan dia akan memberi kepadamu roh untuk meminta pengasihan, roh untuk meminta permohonan gitu loh. Beragam-ragam roh itu Ini yang loh, ini aku siapa? Aku akan mencurahkan roh pengasih. Berarti aku akan mencurahkan roh akan mencurahkan roh gitu. Kan tadi ini Allah kan, roh. Ayub nomor apa tadi? iya, Satu nomor beda-beda 6. roh itu kan lucu kan. Oh, aku tanya kan Maksud tadi. dia akan memberi kan tadi, roh dengar. iblis ke dalam Kan dirimu, kamu gitu, bilang Pak. tadi kan Iblis kamu memberi bilang roh tadi. iblis sama kau kan Dengar. gitu. Kan kamu bilang tadi Allah roh, betul? Iya. Nah, terus yang aku ini siapa? Ya Allah tadi lah. Allah roh akan mencurahkan Allah roh gitu. Dia akan memberikan rohnya kepadamu gitu loh. Kan tadi Allah tuh roh. Roh adalah Allah. Iya, Allah tapi adalah roh, yang betul? memiliki-
dengar, kita setiap manusia ini kan memiliki roh. Roh itu kan berbeda-beda. Iya, terus ini kata kalimat Dengan aku roh Allah itu ini. berbeda. Roh Allah itu ya roh Benar. yang kudus. Aku mengikuti loh, aku mengikuti sebentar. Itu loh, sebentar. roh kita ini roh untuk yang dibimbing, untuk dituntun gitu. Bentar. Dengan rohnya Allah, gitu loh. Dia akan Kenapa dari kecil mengirimkannya kali ini? kepadamu. Bentar ya, kok jadi kecil ya, kecil. Nyele api. Bentar ya. Udahlah, turun laku. Loh, tunggu dulu. Udah mau habis bateraiku. Aku nonton lagi. Alasan aja. Tunggu. Tunggu. Ini udah bisa nih ya. Kamu nih, alasan aja nah. Rosa Abdullah, rohku nggak gentayangan, Baluap. Kalau rohku gentayangan udah mati aku. Apalah kau? Kok gini ya HP-nya ya? Nah, Zakaria 12 nih. Lihat nih. Yang ku tanyakan di sini, aku ini siapa? Kan aku bilang udah tadi loh. Nah, Aku siapa nih adalah aku nih? Ya Allah tadi. Ini kan Allah tadi kan roh, betul? Iya. Nah, kalau roh adalah Allah, kan ini merujuk kepada aku nih, Allah tadi. Roh akan mencurahkan roh pengasih. Dengar kau ya, roh itu kan banyak. Udah. Makanya roh Gini itu loh, roh Allah akan makanya, memberi pasukannya Allah itu kan Kakak, banyak. Gini, biar ku kasih tahu lah sama kakak. Biar ku kasih tahu sama Kamu itu kakak. dengan iblis Dengar, itu pun roh memilih. ini, Bukan roh dengar. Ketika Kau cuma Tuhan, satu iblis kan gitu. Roh itu banyak, roh iblis pun banyak. Dia kan astaga kak. iblis kepada roh iblis gitu. Oh, berarti ini roh pengasih ini iblis. Paham sih? Berarti roh pengasih ini iblis. Tidaklah, roh itu roh Allah. Cuman roh Allah akan memberikan roh yang Berapa Allah di sini udah? memiliki Aku ini, pengasihan, memberikan bentar, aku ini siapa? Aku ini siapa? apanya? Aku ini siapa? Aku tuh siapa? Allah. Nah Allah, ini roh ini siapa? Hah? Roh ini siapa? Roh ini siapa? Dia akan memberikanmu roh. Kok bongkar kali sih? Ini roh pengasih loh, bukan manusia loh. Iya, roh pengasih. Kan Iya, roh paham pengasih kan? itu apa? Pengasih itu apa? Roh pengasih itu apa? Semacam gini lah, semacam gini Pasar Apa? Ibu. Dengar ya. Semacam gini, si Prabowo kan dialah pemimpin, bukan? Dia kan mempunyai anggota, ya semacam itu. Dia akan memberikan Ini anggota. bukan anggota, ini berbicara. Mengawat segitu. Gini loh, gini. Makanya Itu kakak tuh nggak ibarat paham kayak analogi kakak. gitu. Sini, Kau paham sini nggak? biar aku kasih bantu analogi kakak. Nah, kalau kakak mengkaitkan misalnya Pak Prabowo ini, Ya ini misalnya, dengerin abangmu ini, dengerin. Ketika Pak Prabowo, nyuan kau. dengar, ketika kamu sandingkan ini merujuk kepada Pak Prabowo, akan mencurahkan bagian pada rohnya nih, mencurahkan roh pengasih. Pengasih ini adalah kalimat daripada keagungannya ini. Ini keagungannya mengasihi orang, memberikan permohonan kepada orang. Iya. Bukan Dia berarti akan ketika roh permohonan, pengasih. astaga, dibantah lagi. Roh penolong gitu loh. Gini loh adik, kalau kamu bahas tentang roh itu adalah ciptaan malaikat, apa nabi. Di sini dikatakan roh itu adalah nabi. Ngapain kau di kamar? Mandi. Bentar ya. Enggak mandi lah, udah jam 5 tadi. Tunggu. Anakku datang. Loh, kemana? Apa keributan? Woi, Kayak gitu, udah. Jangan kau sama-samain semua roh ini. Sama udah aku bilang, kalian gak akan paham. Ibaratkan si Prabowo, dia memberikan apa coba? Memberikan apa? Begini ya, seperti ya Apa? kau lah minta pertolongan lah kau sama Pak Presiden. Nah, kan? terus Prabowo, dia akan mengirimkan apa? Mengirimkan apanya anggotanya gitu loh.
untuk menolongmu. Apa itu? Dalam hal apa? Misalnya dalam Terus kayak macam gitu, macam-macam bantuan. roh ini malaikat. Ini loh, kalau kamu bilang Tuhan itu, ini roh ini malaikat loh. Makanya kamu tuh memang nggak pernah baca Bibel. Apa kata Tuhan di sini? Namun bertahun-tahun namanya, dengar dulu. Malaikat rupanya. Dengar Malaikat dulu. itu ya bagaikan roh juga. Ini nabi loh, makanya katanya gini. Kok Namun bisa lihat bertahun rupanya malaikat? ini nabi loh, roh itu nabi. Namun bertahun-tahun namanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran siapa? Siapa ini? Perantara nabimu. Siapalah nabimu? Nah ini tadi, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran para apa? Para nabimu. Siapa Nah, nabimu? para nabi itu utusan atau tidak? Apa? Mandi. Hah? Para nabi itu utusan atau tidak? Udahlah turunkan aku. Capek aku ngomong pun gak ada juga yang kasih apa lah. Capek aku bersuara. Jederkan. Habis suara aku ya. Aku nonton aja lah aku. Capek kali aku bersuara-suara. Gak ada yang kasih paus pun gak ada. Mati aja. Aduh. Ternyata. Iya capek lah ngomong-ngomong. Kau pikir gak capek aku teriak-teriak bersuara-suara ini. Ya gitulah. Bagusan kakak tuh beriman tanpa perbuatan, kak. Perbuatan apa yang diinginkan Yesus? Kakak berbicara tentang roh juga. Roh. Oke, si Pris ini nggak tahu aku mau ngomong apa sama dia nih. Kita tengok ya, Pris. Oh, Pak. Apa itu, Pak? Dengarkan aku, dengarkan. Atas matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia. Betul atau tidak? Apa kau bilang? Jelas dulu kau. Atas matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia. Betul atau tidak? Sesudah dunia lah, otodo. Mana ada mau dosa belum ada dunia? Ulangin sekali lagi. Atas matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa sebelum dan sesudah Yesus, yaitu dosa dunia. Betul apa tidak? Dosa dunia sebelum mati Yesus gitu. Yes. Ya belum tertebus lah, orang masih belum ada penebusan. Langsung pertanyaanmu macam SD. Coba kau buka dulu, kau baca di Yohanes 1 nomor 29. Udah dikatakan situ dosa dunia. Dosa dunia itu sebelum Yesus ada, dengar nih ya. Inilah pentingnya adik-adik ini ya. Sebelum Yesus ada itu adik, sebelum ada Yesus itu kan sama setelah ada Yesus ini kan ditebusnya. Betul atau tidak nih? Sebelum Yesus ada dan sesudah Yesus ada, yaitu dosa dunia. Betul atau tidak? Dihapus dosa dunia gitu. Yes. Mana orang dia belum ini penebusan? Mananya kau kau? Atas metongnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dunia, yaitu dosa sebelum dan sesudahnya. Paham nggak kalimatnya? Oh, iya. Buset. Dari tadi mati aja amang tai. Ketawa. Tahu kau bilang bahwa ada sebelum Abraham ada? Pernah kau dengar? Aku bilang atas matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa sebelum dan sesudah Yesus, yaitu dosa dunia. Betul apa tidak? Meyakinkan kau dulu. Sebelum Yesus disalib, dosa sudah ditebus dia gitu. Bagaimana pertanyaanmu?
atas matinya itu sebelum disalib atau sesudah disalib? Setelah mati lah, setelah disalib lah. Kok kau tanya lagi sebelum disalib? Setelah disalib lah dia mati. Ya udah kan ku bilang, tertulis begitu atas matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia. Itu betul apa tidak? Saya tahu ku penebusan itu terjadi setelah penebusan dosa lah di kayu salib. Inilah kau ketawa, tidak perlu.